Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, ada sebuah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung banyak keutamaan dan keagungan, keutamaan dunia dan keagungan akhirat. Sahabat mulia Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, menyatakan bahwa Rasulullah setiap selesai pertemuan, jika bubar dari rapat dan sebagainya, jarang beliau tidak membaca doa ini. Artinya selalu dan sering beliau membaca doa yang mengandung aneka keutamaan ini. Doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dikomentari oleh Imam Al-Albani bahwa ini adalah hadis sahih. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dirinya dan untuk sahabatnya di setiap kesempatan di akhir pertemuan. Doa beliau itu berbunyi begini: Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, beri kami rasa takut padamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Seperti apa itu? Rasa takut yang kalau itu ada dalam dada kami, kalau itu kami miliki, tak berani kami berbuat maksiat. Jamaah Jumat, ada banyak orang melakukan dosa bukan karena enggak tahu, melanggar aturan bukan karena enggak faham. Ada banyak orang penegak hukum justru melanggar hukum. Yang membuat undang-undang dia yang melanggarnya. Tak sedikit orang mengerti agama, tapi ia melanggar apa yang dimengertinya. Kenapa mereka melakukan itu? Bukan karena enggak tahu. Bukan enggak tahu bahwa itu melanggar undang-undang, melanggar aturan agama, itu dosa, itu maksiat. Mereka tahu, tapi tetap mereka langgar dan mereka lakukan. Penyebabnya karena mereka tidak takut. Ketakutan secara umum mungkin kita anggap negatif, tapi ada ketakutan yang positif, yaitu takut yang membuat kita tak berani berbuat maksiat. Takut itu adalah takut pada Allah, khasyatullah. Ada banyak orang di depannya ada kesempatan emas untuk berbuat dosa. Dia punya peluang besar untuk melakukan kejahatan yang menggoda. Kalau saja ia tak memiliki rasa takut dan tak ingat Allah, mesti ia lakukan dosa itu. Di antara orang yang diselamatkan oleh Allah dari dosa dan maksiat, dari kehinaan dan kemurkaan Allah, adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dalam sejarah dan dicatat dalam Al-Quran, hamma bi imra'atin, punya rasa, punya cinta pada seorang wanita. Wanita itu juga jatuh cinta padanya. Wanita itu sudah bersuami. Artinya apa? Kalau rasa itu memang tidak bisa kita pungkiri. Kadang dia datang begitu saja. Jangankan kita, Nabi Yusuf pun pernah mengalami jatuh cinta pada wanita yang sudah bersuami. Bahkan wanita itu adalah istri dari orang yang mengangkatnya sebagai anak. Berarti wanita itu adalah ibu angkatnya. Tapi dia cantik jelita, dia rupawan, jatuh hati Nabi Yusuf padanya. Dan ternyata dia tidak bertepuk sebelah tangan. Wanita itu lebih lagi besar cintanya pada Nabi Yusuf. Cinta itu terpendam dan mereka tinggal di rumah yang sama. Karena Nabi Yusuf adalah anak angkatnya. Sampai suatu ketika sang suami tidak di rumah, wanita itu tak tahan lagi untuk mengekspresikan cintanya pada Nabi Yusuf. Ditutup semua pintu, dikunci semua jendela,
lalu dia undang Yusuf untuk melakukan hal terlarang, yang itu memang menjadi salah satu asbab orang saling mencintai. Hampir saja Nabi Yusuf tergelincir pada perzinahan. Dia jatuh hati pada wanita itu jatuh hati pada Nabi Yusuf. Kesempatan ada, rumah terkunci, hanya mereka berdua. Tetapi apa yang menyelamatkan Nabi Yusuf? Rasa takut pada Allah. Di detik-detik yang genting itu datang rasa takutnya. Nabi Yusuf ingat pada Allah. Nabi Yusuf diselamatkan dari dosa karena ingat dan takut pada Allah. Ada banyak orang hanya dia sendiri datang kepadanya tawaran yang menggiurkan, datang setumpuk uang yang selama ini hanya ada dalam impian. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV. Alhamdulillah dia terhindar dari dosa korupsi karena ia ingat Allah, ia ingat murka Allah, ia ingat neraka Allah. Jamaah Jumat, kita butuh rasa takut ini. Takut akan murka Allah, takut akan dosa, takut akan neraka. Karena rasa takut ini efektif membuat orang tak berminat berbuat dosa, tak mau berbuat maksiat walau ia sendiri, walau peluangnya besar, kesempatan ada. Tapi rasa takut efektif menghalangi orang untuk berbuat dosa, berbuat nista. Kita butuh rasa takut ini. Karena itu Rasulullah ajarkan, minta pada Allah dalam doa kita. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, beri kami rasa takut padamu, rasa takut yang menghalangi kami dari maksiat padamu. Ada banyak orang tega berbuat nista, bukan pada orang lain, bahkan pada anak kandungnya. Ada orang lain tega berbuat kejam, bukan pada orang lain, bahkan pada ibu bapaknya. Darah tidak berharga, nyawa tidak berharga. Kenapa itu dilakukannya? Enggak ngerti hukum. Sebagian mereka justru penegak hukum, tetapi mereka lupa, mereka tak punya rasa takut, tak ingat neraka, tak ingat dosa, tak ingat murka Allah. Jamaah, mintalah pada Allah rasa takut seperti itu. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan. Minta pada Allah, ya Allah, beri kami taufik untuk melakukan amal soleh dan ketaatan. Amal soleh seperti apa? Amal soleh yang dengannya engkau sampaikan kami, engkau layakkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Artinya apa? Amal soleh ansih, amal soleh semata tidak cukup membuat seseorang masuk surga. Perlu ada tambahan. Apa itu? Campur tangan Allah. Itulah rahmat Allah. Rasulullah menyatakan, kita tidak masuk surga karena amal kita, kita masuk surga karena amal yang dengan amal itu Allah rahmati kita. Kalau tanpa rahmat Allah, tidak sedikit orang dengan amal solehnya menjadi ujub. Dengan berbagai amal taatnya menjadi sombong. Ia remehkan orang lain, ia hina orang lain, karena ia merasa orang lain tidak ada apa-apanya dibanding dia. Dia lebih banyak ilmunya, dia lebih banyak amalnya, dia lebih bersih hatinya. Itulah ujub, itulah kesombongan. Jangankan kita yang belum masuk surga, iblis laknatullah dulunya penduduk surga. Lama dia berada di surga. Kenapa iblis dikeluarkan? Karena sombong. Allah perintahkan pada iblis untuk sujud pada Adam, ciptaan Allah juga, baru diciptakan dari tanah. Iblis merasa ini tak layak. Adam diciptakan dari tanah, baru kemarin sore. Iblis diciptakan dari api, sudah lama. Masa senior sujud pada junior? Itu kesombongan. Dan kesombongan itu menyebabkan iblis diusir dari surga. Kalau yang dalam surga saja diusir karena sombong, bagaimana mungkin yang di luar surga bisa masuk surga jika sombong? Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walau kesombongan itu
hanya sebesar biji zarah. Jauhi kesombongan, jauhi merasa paling benar, merasa paling bersih. Penuh tawaduklah menyatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim, kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak khilaf. Kalau Engkau tak sayang kami dan Engkau tak ampuni kami celaka, kami binasa. Itu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah maqsim lana minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunia. Yang diajarkan oleh Rasulullah, minta pada Allah, ya Allah beri kami keyakinan, keimanan yang kokoh, keyakinan yang mantap. Seperti apa mantapnya? Keimanan yang jika itu kami miliki, tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunia, ringan kami rasakan beban hidup, ringan kami rasakan musibah, ringan kami rasakan masalah. Di masalah itu tidak jadi masalah jika dihadapi oleh orang yang kuat iman. Yang paling banyak masalahnya, yang paling berat ujiannya, yang paling besar problem yang dihadapinya adalah para nabi dan para rasul. Tapi karena keimanan yang kokoh, masalah yang besar, berat dan banyak itu selesai satu persatu. Bisa mereka tuntaskan, bisa mereka clearkan, dan mereka tidak berubah. Beda dengan orang yang lemah iman atau tidak beriman. Masalah kecil sumber keluhan, ngeluh sana, ngeluh sini, serasa dunia ini mau kiamat. Dia lupa ada Allah tempat berlindung, ada Allah tempat bergantung. Karena itu minta pada Allah, beri ya Allah kami keimanan yang kuat, yang dengan keimanan itu apapun ujian yang Engkau berikan ringan terasa oleh kami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi nahmaduka Allahumma hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu alaihim tasliman katsira. Amma ba'du ayuhan nas, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah-jemaah hamba Allah yang mulia, di dalam doa yang sama Rasulullah juga menyatakan begini, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah menimpa agama kami. Jika musibah menimpa harta kami, asal Engkau beri kami keimanan, kami bisa menerimanya. Terbakar rumah kami, hancur harta benda kami, dicuri atau ditipu oleh orang lain, itu ringan kami rasakan. Atau kami sakit, komplikasi, tidak sembuh-sembuh, itu masih ringan kami rasakan. Dicopot tiba-tiba, diambil jabatan kami, itu juga ringan. Dunia ringan bagi orang beriman. Maka musibah-musibah asal menimpa hal-hal itu, ya Allah kami kuat menerimanya dengan iman padamu. Tapi kalau musibah menimpa agama, ini musibah berat yang tak ada obatnya. Apa itu musibah menimpa agama? Penyimpangan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap agamanya sendiri. Apakah itu kemusyrikan? Apakah itu kemunafikan? Apalagi murtad. Meninggalkan keyakinan, pindah agama, ini musibah terbesar yang dihadapi oleh seorang muslim. Ini tidak boleh kita tawar-tawar, tidak boleh main-main. Kalau kita punya anak, susah mendidiknya, tidak sholat sampai matinya, susah mengarahkannya, tak puasa sampai dewasanya, asal imannya terjaga dan tidak lepas sampai mati, dia mungkin masuk neraka karena enggak sholat, diazab karena enggak puasa, disiksa karena berbagai maksiat, tapi iman akan menyelamatkannya dari neraka yang kekal. Karena nanti Allah akan katakan,
keluarkan dari neraka siapapun yang ada iman walau sebesar biji zarah. Insya Allah kita akan bertemu dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan satu syarat: dia meninggal dalam keadaan Islam, dia meninggal dalam keadaan beriman. Jika ada anak kita pindah agama, artinya apa? Kalau dia tak taubat sampai mati, kita kehilangan anak selama-lamanya, tak akan berjumpa selama-lamanya. Hanya orang yang beriman, anak-anaknya beriman, cucu-cucunya beriman, keluarganya beriman, yang punya peluang untuk reuni dan berjumpa lagi di surga. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang yang beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, kami akan pertemukan lagi nanti mereka di surga. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, ibu bapak kita, saudara kita, pasangan kita, dan anak-anak kita, jika imannya terjaga, dipertemukan oleh Allah dan reuni bahagia bersama di surga. Maka minta pada Allah musibah yang lain kecil, asal jangan agama, ya Allah. Artinya apa? Ya Allah, beri kami kekuatan untuk memegang teguh Islam di tengah tantangan zaman yang makin lama makin berat. Banyak yang enggak kuat, banyak yang meninggalkan agamanya, melepaskan keyakinannya. Tapi itu jangan terjadi pada kami, ya Allah. Jangan terjadi pada orang-orang yang kami cintai.